golongan GPSS, Gerakan Berjuang Safari Subuh Kota Belitung. Yang juga saya hormati seluruh pengurus Masjid Taqwa, dan juga yang saya hormati, saya banggakan pada kesempatan ini saya akan pertama memperkenalkan kepada jemaah Masjid Taqwa bahwa gerakan Berjuang Safari Subuh ini markasnya di Masjid Ambari. Gerakan ini diketuai oleh orang-orang ini memang paham kalau diri kau ini sudah akar dalam segala. Yang pertama diketuai oleh Haji John Ferry. Mana Pak John Ferry? Tidak tahu Pak, kami tahu. Beliau ini sekretarisnya tak mau berani lah. Orangnya kelihatan masih muda. Dan bendahara jadi Pak Haji Rahmat Karyana konglomerat pasar dari Kalimantan. Jadi kalau Masjid Taqwa lagi ada acara perasaan alhamdulillah. Pasar kalau nak perasaan pasti hijau. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau dari tadi atau kita masjid itu ukiro yang mana di PSS rupanya kawan ya 90% rasanya kenal. Aduh, MC Kondang di sini yang menguasai 10 bahasa, terutama bahasa Minang. Ada Pak itu kenal selalu lagi apa Pak Mas, banyak lagi kalau sikut-sikut ada selesai kalau sampai siang ini. Yang tentunya ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Jadi dari sini setelah kita diimami oleh Kori Provinsi, bukan Kori dikelola oleh Kepala Provinsi dari Pak Haji Tabrani Kori melahirkan nama Kori. Salam dari ceramah subuh akan disampaikan Pak Azami, Pak Haji Azami ya. Baik Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih atas silaturahmi ini, dan terus terang kami berharap ini tak sekali ya Pak John Jaturi 3-4 kali. Kalau jauh-jauh masjid yang lain dulu lalu latarkan, kalau kejauhan balik lagi ke Masjid Taqwa ini. Kami siap karena apa? Kami ingin menggugah masyarakat di sekitar Masjid Taqwa ini. Mudah-mudahan dengan acara-acara ini kawan-kawan dapat lebih termotivasi untuk memakmurkan masjid kita ini. Jadi kami informasikan ya masjid kita ini biasanya safar kalau subuh ya sampai pagi. Dan alhamdulillah apapun itu ya kita terus berusaha sekali memotivasi saya untuk membangun masjid. Jadi dengan harapan kalau ada kunjungan ini kami dapat mengunjungi masjid. Saya tidak bertanya lebar, ini saja mungkin dapat kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas kunjungannya. Inilah Masjid Taqwa. Kalau Al-Bari mungkin sejak keberapa
Masjid Kota ini perjalanannya sudah lama juga dan merupakan masjid kecamatan warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Oh, di atas. Biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalal mursalin kafatan linnas mubasysyirin wa mundzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Ngapo cak terpaksa kamu sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Macam itu semangat. Bersyukur kepada Allah. Kita mohon kepada Allah semoga pagi hari ini majelis kita ini, ta'lim kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu hati kita, diberi hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Semoga kita sehat lahir dan batin, umur kita umur barokah, husnul khotimah. Bagi kita orang tua, keluarga, guru-guru kita, mungkin saat ini ada yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semoga jadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh solehah, rizki banyak halalan thayyibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala tipu daya setan, jin dan manusia. Yang punya masalah mudah-mudahan cepat selesai, yang punya utang mudah-mudahan lunas, yang buntu mudah-mudahan jadi berduit. Apa lagi? Kemudian kita mohon kepada Allah, iya. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Yang sudah menikah ini mudah-mudahan ya Allah. Aku kalau berdoa macam kok apik bertunggu dan apik. Mudah-mudahan yang sudah menikah pernikahannya terus langgeng, menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah untuk almarhum, almarhumah, orang tua, keluarga, guru-guru kita yang telah mendahulu kita, semoga menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya kana siratal mustaqim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Bapak para asad, ustadzat. Di sini hadir bersama kami ustadz-ustadz yang luar biasa. Ada Ustadz Haji Tabrani, ada Ustadz Ali SAG, ada Ustadz Rusdi, ada Ustadz Haji Herman Jaya, ada Ustadz Haji Apek Karim. Amin di. Dan ustadz-ustadz lain. Dr. Haji Asril. Waduh, Kak Haji Asril, Masya Allah. Ini kalau main pipong temesane ya salah. Kami main pipong tiap sore dengan beliau ini. Kemudian ustadz-ustadz lainnya, kemudian ketua dan pengurus Masjid At-Taqwa yang kami hormati dan yang kami banggakan, teman-teman dari Gerakan Pejuang ya, Safari Subuh yang luar biasa, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Aku pagi ini bangga dan senang sekali masuk Masjid Taqwa ini. Kesan pertama luar biasa. Masuk tadi disambut di depan masjid, semua yang datang disambut ya salam. Aku tidak bisa bayangkan kalau seandainya setiap subuh ada yang nyambut depan pintu saya. Luar biasa. Jadi wong pergi ke masjid itu senang. Lum semayang lah senang. Masuk ke masjid, jingok masjid ni Masya Allah. Aku jingok lampu banyak, kipas angin kemertai, caca. Aku masuk masjid ini pertama kali terasa masuk Masjid Nabawi. Jingok karpet meja, rasa semayang bangak raudo. Alhamdulillah. Apalagi jengok jamaahnya pagi ini ya salam. Aku jengok wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah ahli surga. Ini yang hadir ini orang-orang baik kalau ini. Aku jengok yang hadir ini orang-orang yang tak kate olah. Orang-orang pade, orang-orang baik, tekola, apalagi di rumah. Aku yakin di rumah yang hadir ini, kalau di rumah dongo, kalau terutama di depan bini, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini sementara ini yang ngantar kopi ini, sementara selesai. Aku jengok kopinya, Masya Allah, kopi susu ini, Masya Allah, kopi susu luar biasa. Makanya aku senang kalau acara-acara ini tiap pagi kalau bisa. Tiap pagi, cuma jangan ditakwa terus. Kakek gitu giliran, balik-balik ke takwa lagi, kata ngurus tadi. Barokah ini, Masya Allah. Di Linggau ini satu-satunya ini gerakan Safari Subuh ini. Insya Allah ini mudah-mudahan istiqomah, amin. Dan ini bukan gerakan politik. Dakati, kakek kamu ngiro kami datang ke masjid ini nak kampanye. Dakati, ini musim pilkada, tidak musim pilpres, tidak musim pileg, tidak. Makanya dimulai sekarang, biar dakati suzon. Ini murni gerakan agama, gerakan sosial, motivasi kita sama-sama untuk kembali kepada masjid. Insya Allah kalau kita kembali ke masjid, kita menjadi kuat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah. Wah, jingok seneke caca roti goreng, pisang goreng.
Date ngalah sini kita pagi kok. Yang penting piring itu penuh. Memang sengaja kita adalah piring kecil. Duit je penuh. Insya Allah barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lada baik kalau. Lada baik kalau. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kolah sedih jadi ustaz. Orang ada pegang lo ustaz lo. Ya. Ya sudah, memang disiapkan khusus. Ustaz juga tidak mungkin makan. Jamaah makan dan insya Allah dapat ilmu manfaat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup ini kita pasti ingin bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin menderita. Iya Pak ya? Ada yang nak menderita? Kita baca Fatihah sama-sama. Pasti ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Wah, lain tuh. Kalau untuk ustaz tuh beda. Wah. Cangkir besar, kuinya ada 5 ekor macam. Maka ketika kita ingin kebahagiaan dalam hidup, wah, Masya Allah. Terima kasih. Maka ketika kita ingin bahagia, Islam itu sebenarnya sudah banyak tuntunannya. Kita saja kadang-kadang tidak mau tahu. Bahkan sudah tahu kita tidak mau mempraktekkannya. Agama ini sudah luar biasa. Tuntunannya mulai dari hal yang kecil sampai yang rumit-rumit pun Islam punya jawaban. Maka ketika kita ingin bahagia, yang pertama yang harus ada adalah qalbun alimun, hati yang mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, yakin tidak akan pernah kecewa. Kalau kita mengenal manusia, seringkali kita dibawa kecewa. Tapi kalau kita mengenal Allah, tidak akan pernah kita kecewa. Kalau kita kenal dengan manusia, orang hebat, orang berpangkat, orang berpengaruh, ada saatnya mungkin dia tidak mau berkomunikasi dengan kita. Coba telepon orang yang kita kenal, telepon tengah malam, dia mungkin nerimo. Baca-baca nomor kita diblokir. Apa kau yang penelpon tiap malam menempala paling minum saya. Kalau kita kenal dengan manusia. Tapi kalau kita mengenal Allah, kapanpun kita ingin komunikasi, apalagi tengah malam, sepertiga malam, ya Allah, Allah menerima itu. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat dengan kita. Kalau kita berjalan, Allah berlari menuju kita. Ya Allah, kurang apa lagi? Maka kalau kita ingin bahagia, kenallah dengan Allah. Kenallah dengan Allah. Bagaimana mengenal Allah? Banyak-banyaklah berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tatkala kebahagiaan itu ada, di saat itulah Allah hadir. Allah hadir. Makanya hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini cara-cara kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih akrab dengan Allah. Pak, kita akrab dengan manusia, wong yang kita akrab itu loh, apa kena gitu kadang-kadangnya ngasih. Ya, cobalah kalau kita akrab.
kita berkenal, dia berusaha untuk memenuhi hajat kita itu. Nah, apalagi kalau kita dekat dengan Allah, apapun Allah kasih. Ud'uni astajib lakum. Kapan? Menurut Allah, bukan menurut kita. Jangan ikut ngatur, biarlah Allah yang ngatur. Nah, ketika kita sholat subuh ini berusaha dekat dengan Allah, mengenal Allah, bahagia. Sholat subuh ini Pak, berjamaah di masjid. Coba keluar dari masjid, pulang dari sini, damai hati Pak. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang merasa hati, yang merasa hati. Cobalah kalau habis sholat subuh itu pasti bahagia yang rasa. Terasa dunia milik kita, dunia milik kita. Maka kalau ada sholat subuh sebanyak ini tiap pagi, Masya Allah, alhamdulillah. Masjid Taqwa ini aku dengar tadi setiap subuh jemaahnya ini paling dikit ini, biasanya penuh katanya. Alhamdulillah, super tamu. Alhamdulillah. Subuh ini luar biasa. Orang banyak meremehkan subuh, tapi subuh ini menentukan. Kalau langkah pertama kita selesai kita istirahat, bangun dari tidur, langkah pertama kita ke masjid, insya Allah langkah-langkah selanjutnya Allah meridhoi. Itu ingat, itu rumus sederhana Pak. Kalau langkah pertama kita keluar rumah adalah menuju masjid, langkah selanjutnya Allah akan mudahkan dan bahagiakan. Langkah ke kantor, Allah mudahkan, bahagiakan. Langkah ke tempat kerja, ke tempat dagang, kemanapun Allah mudahkan. Syaratnya yang pertama, langkah itu menujulah masjid. Maka subuh ini jangan dianggap remeh. Makanya ketika orang muslim, para muslimin, orang-orang muslim di Palestina, ketika mereka sholat subuh, tiba-tiba ada salah seorang tentara Yahudi mengintip dari luar. Ditanya orang-orang yang ketika itu sholat di masjid itu, kenapa engkau mengintip kami? Kenapa engkau melihat kami sholat subuh? Apa jawabannya? Kami hanya ingin tahu sebanyak apa jamaah sholat subuh kamu di masjid. Karena dalam ajaran kami, orang Yahudi, kalau jamaah sholat subuh umat Islam sudah sama banyak dengan jamaah sholat Jumat, saat itulah waktu kehancuran orang Yahudi. Tapi ketika aku melihat jamaah sholat subuh di masjid ini, masih lama kami hajur. Masih lama kami hajur. Jadi kalau jamaah sholat subuh sudah sama banyak dengan jamaah sholat Jumat, saat itulah kehancuran bangsa Yahudi. Kapan jamaah subuh gitu sebanyak jamaah sembahyang Jumat? Ya Allah. Karena kenapa? Waktu subuh ini adalah waktu starting point. Awal kemenangan kita dalam segala hal dilihat bagaimana subuh. Kalau mau lihat umat Islam, lihatlah sholat Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Kalau mau lihat umat Islam, banyak dengan idaknya. Oleh sembahyang Idul Fitri. Penuh, jalan tutup, teras berisi. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Ya salam, kadang bertiga itulah. Bertiga itulah. Bertiga itu giliran, masih ingat ya? Bertiga itu giliran, sikok ngato, yung tutus bedak. Yang ngebang siapa? Mamang kakak. Imam, wah. Bertiga, cing tu. Semayang sekali lagi giliran, wah tutus bedak. Yang ngebang, mamang tu.
Yang imam kuyung gak tadi? Semayang sekali putar lagi, wak nutus bedo. Atau mama nutus bedo terus. Tang mati siko, tinggal berdua. Dak nama di masjid. Bertiga tu lah. Ya Allah, sedih kita. Sedih kita. Berdua singel tu. Tinggal wak dengan mamang tu tadi. Kuyung enggak tadi, mudo laju dulu. Tang singel. Deh, giliran berdua. Nganti dok. Ku ngebang. Imam ngah. Mamam ku. Dua. Tang singel tiap hari singel sat. Mamang enggak laju. Dah tahunya urutan yang muda-muda dulu. Wak kan yang tang tinggal wak kak dia yang. Dah kati yang disuruh nutus bedok terpaksa. Nutus bedok. No 3 kali terduduk kak. Jangan sampai 4 kali wak kak betutus bedok. Ya Allah, lana ngebang boleh wak kak. Ngebang. Ngambil nafas tu, nafas Senin Kemis, jangan tulah nafas tu berhenti. Ngebang. Hayalan sholat. Pas dia ngebang tu, ingat je, nak salah ngebang. Lah tu weh, sambil ngebang sambil ingat anak cucu. Apa lagi ni orang cul ke masjid. Ngebang, ingat di tengah-tengah, hayalan sholat. Tahu ingat, nak salah ngebang. Pas ngambil anu lagi, ngambil nafas sesat, yang tadi memang salah. Dia kata yang tahu tu, kalau wak kak muat azan dewe, tidak kata yang tahu. Kan udah kata yang ke masjid. Kata yang ke masjid. Ya Allah, sedih. Semayang surang waktu. Sudah semayang nak mati lampu. Wah, nyapu masjid, kasihan waktu. Ada tak di sikat macam tu? Masih hidup waktu masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kondisi yang seperti ini kita sedih Pak. Kita sedih, masjid kita megah-megah, mewah-mewah. Masjid kita di Linggau sekarang ni rata-rata pakai AC Pak. Ber-AC. Ber-AC rata-rata Pak. Bagus-bagus Pak, kipas angin banyak Pak. Jadi kalau masjid kita ni mewah, luar biasa. Masya Allah, warna hijau. Ya Allah, dijingu dari jalan tu caca masjid ni tinggi, sterek. Nah, tinggal ngisinya yang penting. Tinggal ngisinya. Tinggal ngisi. Nah, makanya inilah gerakan yang seperti inilah. Gerakan separi subuh ini Pak. Dalam rangka kita sama-sama, bukan yang datang ini orang-orang yang hebat semayangnya lah pade kalau tidak, tapi ini dalam rangka menyemangati diri sendiri dan juga orang lain. Mari kita sama-sama menghidupkan masjid kita, terutama subuh. Kembalilah ke masjid agar apa yang kita lakukan hari itu penuh keberkahan, barokah, karena langkah pertama kita dahulukan ke masjid. Dan aku yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan lama-lama bagiku. Nasi itu kesian. Nasi itu kesian. Nasi koneng apa nasi abang Haji Rahmat? Alhamdulillah. Ini Haji Rahmat ini kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Nah, bayangkan jenguk mobil abang putih, merah putih, mobil merah putih Indonesia NKRI harga mati dan Haji Rahmat. Bayangkan warna mobilnya merah putih, tapi ada merek Karya Tama.
Kalau nak belanja murah, sampai ke rumah tanpa ribet, tanpa pusing, tanpa pening pala, belanjolah di Karyatama. Ini sponsor. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mana Haji Rahmat? Waduh, alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia adalah badanun sobirun, bersabar. Tapi sabar itu bukan berarti statis. Sabar itu adalah aktif untuk memperbaiki diri. Jadi sabar itu ada ikhtiar, ada usaha, bukan ngeluh dan pasrah. Tapi sabar adalah terus kita berikhtiar, berusaha memperbaiki diri. Kenapa kita harus sabar? Karena tidak ada pilihan yang terbaik. Yang terbaik hanya sabar. Apakah dengan tidak bersabar, kemudian ujian yang datang kepada kita tidak jadi? Orang ujian itu gagal? Tidak. Ujian itu tetap berlangsung. Pilihannya sabar atau tidak. Tidak sabar tidak dapat pahala, bahkan dosa. Sabar dapat pahala. Gak ada pilihan kecuali sabar. Maka hadirin saudara-saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian. Gak ada orang yang mulus langgeng. Yang kecil ya, contoh kecil. Aku nak nanya, boleh tanya? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu udah usah ditanya, insya Allah mereka baik. Bapak-bapak, pertanyaannya, pernah dimarah bini? Bukan, alangkah semangat jawab tuh. Oh ya Allah. Pernah ya? Pernah. Samolah. Ustadz lebih sering lagi dimarah bini. Nah, panggilan be Ustadz, tapi tetap Ustadz juga manusia. Nah Pak, kalau kita tidak sabar, yang kecil baik itu, kalau kita tidak sabar, Pak, selesai Pak, selesai. Nah tinggal gitu tuh lah nak mikir, yang namanya betino tidak kati tidak cerewet. Ya, carilah di dunia ini, sedunia angan di betino yang tidak cerewet. Dia makan deh, iya. Nak ke pasar, iya. Berarti error. Kalau yang normal, dati pasti dia cerewet. Ibu-ibu dia ngomong, aku cerewet, betat dia masih. Apalagi aku tidak cerewet. Dah kati pilihan Pak, nikmati. Dah kati pilihan, kecuali nikmati. Kalau istri kita marah, akulah berapa kali ngomong di pengajian, ndak usah dilawan. Aku nih ngomong dewe. Aku kalau rumah marah Pak, diam. Cak ini nih, cak kayunya aku kan isi pengajian, ceramah, tapi di rumah Pak, nemana diceramai. Kadang ceramahnya judul do siko tuh lah. Siko tuh lah. Siko dekati. Judulnya siko tuh lah. Kalau buntu marah. Aduh ya Allah. Aku itu sudahlah. Itu rahasia umum. Rahasia umum. Endem lah. Kita ngaku baiklah. Ya gitu cak kayunya lo kan. Ketua GPPS cak kayunya. Nah, pakai jubah, pakai peci, di rumah dongo dia. Sama, aku juga nak pakai sorban cak kayunya, tegak di mimbar, di rumah, aduh deh, yo, aduh, baik dan olah. Nah tapi dah kata pilihan, kecuali itu, kalau ingin baik. Dah kati melawan bini itu tidak akan pade. Dah kati wong ngomong, wah Pak Kamang tuh ngapa pelaku dengan bini? Dah kati. Dah kati. Siapa kalah? Bini Dah kati. Nah kita malu. Aku malu misalkan kalau aku jawab bini aku nyedang marah, malu. Wah Ustaz,
Bayar. Nah, kita sama-sama malu. Wah, ketua KPPS. Melakukan ini. Dah kata pilihan. Kecuali kita bersabar. Itu hal kecil itu Pak. Tapi sering terjadi. Kita sering dimarahi bini. Sering. Coba lah tanya siko-siko. Aku nanya tadi, semangatnya jawab. Pernah dimarahi bini? Nah, berapa kali sehari? Maka hadirin saudara-saudaraku, orang sabar itu kelihatannya lemah, tapi sebenarnya dialah yang kuat. Kenapa kuat? Karena apapun yang menjadi harapan dan rencana dalam hidupnya, dia akan mendapatkannya dengan kesabaran. Lagi-lagi, sabar bukan statis, tapi sabar adalah aktif dan terus berikhtiar memperbaiki diri. Insya Allah kita akan sampai kepada pulau idaman. Apa yang diharapkan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadirin saudara-saudaraku, kalau ingin bahagia adalah wa qanaatun bima fil yad. Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang ada nikmati. Kita kalau tidak menikmati yang ada, nak yang tidak hati, sengsara. Sudah nikmati. Aku lah berapa kali ngomong. Kalau nengok betina belagak di luar, sudah. Tidak usah terpancing. Cakap dan aku ngomong. Sudah. Tidak usah terpancing. Kalau nengok betina belagak, sudah. Batasannya hanya ucapkan saja. Caca. Sudah. Batas tulang. Jenguk itu caca. Baliklah kanan, baliklah kumang. Ayo nih, sederhana kayak gitu. Nah jenguk lah bini dewe. Sampai di rumah jenguk bini caca. Tapi cacam itu tentu berbeda. Yang di luar tadi caca, malah ke belakang. Anak sapu. Sampai di rumah jenguk bini dia caca. Ajur. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, nikmati apa yang ada. Apa yang diberikan oleh Allah, terima. Dan terima macam mana? Hiduplah berapa tahun dengan dia, terima. Apa yang dinyu Tuhan ya, alhamdulillah. Anggap bidadari. Nyong anggap kita bidadara. Bertemu bidadara, ketemu bidadari. Sama dengan bahagia. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita tidak menerima apa yang Allah berikan, sengsara. Jabatan yang dinyu Tuhan, ya terima. Alhamdulillah. Allah masih ngindu jabatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Kehidupan kita ngeluh miskin, ada yang lebih miskin dari kita. Kita ngeluh penyakit, sakit, Allah masih ngindu kesempatan kita hidup. Macam mana yang mati? Walaupun sakit, kita tetap baca ibadah. Ya alhamdulillah. Allah ngindu, ngapulah aku dak belaga. Allah ngapunya aku dak sebelaga. Haji Herman Jaya misalkan. Yang penting kita baca ibadah. Kaget kalau belaga, kaget lah salah. Kita salah langkah. Orang yang dinjuk Tuhan belaga, anugerah. Ngapo? Dengan itu dia bisa berdakwah, ngajak orang baik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin saudara-saudaraku, masing-masing ada hikmah, masing-masing ada kelebihan. Maka syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan yang terima kasih, mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya istiqomah dengan kebaikan. Amin ya rabbal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Astaghfirullah rabbal
Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.